ringan, dan film ini juga menunjukkan beberapa pesan-pesan gitu. Ini pengharapan filmnya kalau bisa dipilih seperti apa sih? Maksud pemilihan pemainnya juga? Ya, pemilihan pemainnya itu nggak mudah ya. Kalau film komedi itu beda dengan film genre-genre seperti drama atau horor. Kalau drama horor itu bisa make upnya gampang ya, secara karakter. Tetapi kita lihat sendiri sebelah saya ini kan orang stand up komedi yang memang sudah di belakang talenta luar biasa. Nah, Konsul ini pemain, tapi dia bisa ngikutin gitu, jago gitu. Saya bukan bisa mengikuti irama-irama pemain yang kayak Mode Viko gitu, lucu gitu ya. Terus Rahim. Gitu. Nah, di sini menunjukkan beberapa karakter kayak Robby juga walaupun seberapa dosen tapi itu punya karakter. Ada kesulitan nggak sih mungkin penggarapannya? Ada cerita apa mungkin di baliknya? Wah, lumayan sulitnya mungkin karena namanya kita bertemu di dalam situasi seperti kalau kita suatu situasi alam itu beda, yang situasi bisa indoor. Nah, rupanya ketika pertemuan di dalam teman-teman itu kadang kalau kita reading itu kan kadang-kadang ada improve. Nah, di sini itu kalau kita lihat improve-nya kelihatan bahwa kayak secara natural. Kita ada bahasa, kalau bahasa reading itu bisa kelihatan bahasa karakternya, bahasa natural aja yang terjadi, itu yang luar biasa. Untuk Leo sendiri dan Viko seperti apa nih bisa bergabung dengan Mode? Saya kebetulan diajak jadi ikut aja ya. Nah, ini saya masih trauma nih, banyak teman-teman wartawan. Fokus. Tenang. Beda ya. Tentunya dapat kesempatan bisa berkarya di film, ditambah main sama teman-teman yang udah pernah terlibat beberapa proyek sebelumnya, kayak ada Kang Jopit Project, ada Kang Diki Chandra, ada Mas Raim juga yang sama-sama di dunia stand up. Terus ketemu juga sama Leo Konsul kan. Di benak saya Leo tuh apa ya, orang ganteng-ganteng songong gitu lah. Ternyata humble, dia baik gitu, open, jadi kita enak untuk vibrasinya juga enak gitu. Saya sering dikasih vitamin kalau pagi seperti itu. Jadi doping saya dari Leo. Coba vitamin ya? Bener ya? Coba lah, tanya sendirilah dia siapa. Jadi saya senang banget karena bisa dapat kesempatan untuk bekerja sama orang-orang yang hebat kayak gini. Saya Viko, Rahim, dan semuanya. Dan juga karena ini film pertama saya, karena biasanya aku main sinetron atau nge-host. Dan pas ditawarin ini, mungkin ini kesempatan yang luar biasa untuk saya biar bisa explore lagi dan aku bisa lakukan di dunia entertainment ini, bukan hanya sekedar sinetron atau nge-host, tapi ternyata bisa film layar lebar juga, dan dengan genre yang yang namanya komedi yang bukan ahli saya gitu, tapi karena teman-teman saya ini yang luar biasa dan sangat-sangat mensupport, jadi kerjanya dapat chemistry dan dapat teman baru di sini. Ya, masuk ke dunia, maksudnya kan filmnya lucu ya. Seperti apa masuknya biasanya Viko sama pemain yang lain masukin untuk komedi gitu? Jadinya hidup saya rusak jadi bisa gara-gara orang ini, karena pastinya kalau di lokasi kita ngobrol yang hal-hal yang bisa membangun chemistry kita gitu. Jadi seru aja sih, light aja kerja sama mereka. Mungkin abang sendiri seperti apa mungkin ceritanya bang di film ini? Perannya seperti apa bang? Perannya saya dibilang katanya orang linglung, so puisi, so bijak. Ya kalau dibilang sih mungkin dulu kesannya deh, maaf ya, feminisasi kali ya. Gitu karena. Susah nggak mungkin? Hah? Susah nggak cari kata-katanya atau seperti apa? Dibilang dia sehari-hari emang gitu. Udah biasa aja. Makanya kita kalau off cam jarang ngobrol. dibilang susah, tapi enak sih dijalan. Ya sebenarnya ini
karena film itu adalah merupakan kreasi dan kreatif juga, dan harus mencari juga orang-orang yang mempunyai, ibaratnya gini, kita sudah memprediksi seorang Viko nantinya gimana, seorang Rani gimana, karena mereka punya talenta-talenta yang luar biasa. Terus kamu Wahab, saya juga punya talenta, kan gampang juga sih karakter ini bangun-bangun, maksudnya kayak Robin gitu ya. Nah, ketika mengumpulkan teman-teman yang punya talenta, lalu kita brief gitu ya, harus begini-begini, itu lebih mudah. Tapi kalau yang susah itu adalah orang merasa dirinya dia seorang super, cuma seorang bisa main. Nah ini yang sehingga tidak ada pendesakannya. Tapi kalau teman-teman ini sendiri. Bang, tapi ini walaupun film komedi, apa sih yang mau disampaikan pesannya dari Bang? Pesannya pertama gini, kita ini kan sebagai anak-anak ini kan usia remaja, yang dimana adalah kita masa-masa kuliah adalah karena punya cita-cita harapan, dan saya pernah merasa jadi anak dan kita mungkin merasakan pernah jadi anak. Hidup di anak kos kita hanya punya harapan sederhana, pengen hidup enak, hidup lebih baik. Nah, ketika ada kerja keras, ketika ada harapan dan tercapai yang sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mungkin tidak mungkin, itu yang diambil. Jadi ini adalah semangat dan kesusahan, dan kita punya harapan gitu. Yang kita ini sebenarnya dari usia sama ya, usia 13. Iko juga. Ya kita kan berbeda. Kalau komedi bisa lihat ya, komedi komedi yang mungkin yang punya logat sendiri gitu. Kalau di sini kan logatnya sudah masing-masing punya karakter, tapi bisa menyamakan suatu persepsi. Kita tidak menimbulkan satu daerahan, tapi kita sudah ada Batu orang Filipina, tapi nyatu jadi seorang hidup tinggal di prinsipnya adalah ketika kita masuk ke daerah Jawa Barat, daerah Bandung, itu semua udah merucut gitu loh, jadi orang Indonesia. Lokasi di mana ya? Di Petara Ciamis, perbatasan Kota Tasik, terus Bandung. Mas itu Kota Bandung. Mas pemainnya itu kan ada dua tuh yang lagi naik ya. Ya. Di Cicanda kan ada kota di Tasik. Kemudian di Indonesia juga lagi naik namanya. Ya. Alasan memilih mereka apa tuh? Begini, pada saat itu kan di Canda ada suatu proses yang boleh dibilang seorang komedian ketika masuk wilayah menjadi seorang pejabat, lalu ada semacam kriminalisasi politik. Nah, ketika kita angkat itu bukan cuma cameo bahasanya ya, tetapi mempunyai stigma yang bagus, karakter. Terus yang kedua, kalau kita bicara Rahim juga, bahwa Rahim itu satu kan beda sekarang, tapi talenta itu sudah kita lihat punya bentuk karakter alam yang bisa dibawa dan bisa melihat perspektifnya. Kita bisa lihat nih pemain seperti ini. Buat Viko sama Ayo nih, tantangannya seperti apa nih di film ini dari peran-peran kalian masing-masing? Ayo. Kalau saya ya tantangannya tuh lebih di lokasi sih, lokasi syuting sama, karena kan selain dari yang disampaikan Pak Gion tadi, film ini juga mau nunjukin sebagian dari pariwisata yang ada di Jawa Barat, khususnya yang ada di Ciamis, Tasik, di Bandung. Itu untuk eksplor tempat-tempat itu tuh karena masih belum karena masih belum dijamah, jadi belum ditata dengan baik juga gitu. Jadi
untuk sampai ke lokasinya agak berat dilalui dengan jalan kaki gitu. Cuma begitu udah on cam sih mainnya sama temen-temen udah segitu susahnya sih. Cuma jadi akses ke lokasinya aja sih. Menurut saya itu challenging buat saya. Selain lokasi, mungkin tentang pribadi, lebih ke bahasa Indonesianya sih, karena aku kan orang Filipina, jadi ada dialog-dialog di situ yang agak susah buat saya, jadi kita harus rubah. Untungnya sutradara kita dan penulisnya mereka open untuk ganti atau rubah biar aku bisa deliver ya lines-nya gitu. Selain itu cukup asik aja sih. Jadi mungkin harapannya semuanya seperti apa nih Bang filmnya? Harapannya mudah-mudahan di bulan puasa suci Ramadan ini menuju Lebaran penonton masuk ke salah satu tempat yang untuk bisa menghibur. Kita tahu bahwa di luar sana kita sedang banyak berpikir yang kadang-kadang bagaimana sih prospek pemerintah dan sebagainya. Kita lenturkan di tonton ini, film ini, dan harapan juga penontonnya lebih banyak dan masyarakat bisa menerima dengan situasi yang berbeda. Prinsipnya insya Allah doakan biar penontonnya lebih banyak dan diantusiaskan, dan semoga ini salah satu juga film yang bilang bisa masuk kategori di FST 2020. Amin.